Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat lancar. Selamat berjumpa kembali ya. Berbicara tentang keluhan kebocoran mesin, khususnya L300 ya, di bagian depan seperti ini. Untuk sumber kebocoran ya, di sini ada beberapa kemungkinan, khususnya untuk mobil L300 di sini. L300 diesel maksud kami, khususnya di bagian depan itu ada 4 seal ya, atau 4 kemungkinan sumber kebocoran di mobil atau di mesin L300 diesel. Dan untuk 4 kemungkinan ya, atau 4 sumber kebocoran yang mungkin saja terjadi di bagian depan khususnya mobil L300 diesel itu kami jelaskan dulu sedikit ya di sini. Siapa tahu ada kawan-kawan yang mengalami kasus atau keluhan kebocoran seperti ini khususnya di bagian depan mesin L300 diesel. Untuk kemungkinannya yang pertama dari bagian seal cam atau noken as ya, di atas bisa kelihatan di sini. Kemudian untuk bagian bawah ada 3 seal ya. Seal balance kecil, seal balance besar. Untuk seal balance atau balancer ya, atau balancing ada 2, ada besar kecil, maksudnya sealnya itu ada yang besar ada yang kecil. Kemudian yang terakhir di bagian yang paling bawah di dalam ada seal crankshaft atau seal kriek as ya. Untuk memastikannya kita lepas dulu ya baut pulik crankshaft baut 19. Kemudian untuk cover timing bell kita lepas, kemudian nanti timing bellnya juga kita lepas ya. Kemudian nanti kita sambung atau kita lihat ya untuk sumber kebocoran di mobil ini. Untuk sumbernya itu dari bagian seal yang mana saja. Oke, lanjut. Untuk pulik crankshaft, kemudian cover timing bell serta timing bellnya sudah kita lepas ya di sini. Kami tidak ambil video ya pembongkaran pulik crankshaft atau timing bell karena sama aja seperti pembongkaran timing bell pada umumnya. Untuk membuka baut pulik crankshaft ini 19 kita tahan dari bagian roda gila di belakang. Dan sudah bisa kelihatan ya di sini untuk sumber penyakit atau sumber kebocoran di mobil ini ya, khususnya mobil L300. Untuk sumbernya adalah dari seal yang kami katakan tadi di awal video ya. Dari bagian bentar ya, kurang jelas, seal crankshaft di sini bisa kelihatan ada seal. Kemudian seal balance yang kecil, maksudnya kecil sealnya ya, ini bisa kelihatan. Seal balance yang bawah, seal crankshaft, dan seal balance yang besar bisa kelihatan di sini. Ini juga ada seal ya, bisa kelihatan di sini. Sudah getas, mungkin untuk usia pakainya sendiri mobil ini sudah lama, makanya untuk sealnya itu sudah keras dan bocor seperti ini. Nah, selanjutnya yang harus diperhatikan dalam penggantian ya atau pembongkaran, utamanya pembongkaran seal, baik seal crankshaft atau seal balance ya, seal balancer. Yang harus diperhatikan adalah proses pembongkaran seal. Karena rata-rata untuk pembongkaran seal ini dicongkel ya. Yang harus diperhatikan adalah ketika proses pelepasan atau pencongkelan seal diusahakan untuk bagian bushing. Bagian bushing yang tengah ini jangan sampai tergores atau luka ya. Baik itu di bagian yang ini, kemudian di bagian gigi pompa oli, di bagian seal crankshaft di sini, atau di bagian bushing yang besar, balancing yang besar seperti ini. Diusahakan untuk bosnya itu dilepas dulu sebelum pembongkaran seal. Karena seperti yang dikatakan tadi, yang dikhawatirkan adalah posisi bushingnya itu tergores saat pembongkaran oli seal ya. Bisa dipastikan apabila kondisi bushing sampai tergores ketika pembongkaran seal. Otomatis untuk usia pakai seal walaupun baru ya, apabila bushingnya itu sampai tergores, otomatis untuk sealnya itu tidak akan awet atau tidak akan bertahan lama. Makanya diusahakan dalam proses pembongkaran itu kawan-kawan mohon berhati-hati ya. Atau bisa dengan mengambil opsi kita lepas dulu bushingnya, itu bushing yang kecil yang ini. Kalau yang ini susah ya, karena untuk bagian dalamnya itu besar, makanya diakali dengan cara membongkarnya itu hati-hati. Jangan sampai tergores untuk bagian bushing atau bagian gigi pompa olinya. Dan untuk sumber kebocorannya hanya dari bagian 3 seal ini ya. Untuk langkah selanjutnya kita lepas dulu, kemudian nanti kita cuci bersih untuk bekas kebocorannya. Oke, lanjut untuk mesin ya atau bekas kebocorannya sudah kami cuci di sini. Kemudian untuk bushing yang kami jelaskan tadi ya.
Posisinya busingnya ini untuk busing balancer yang kecil ya, yang kami katakan tadi jangan sampai tergores saat pembongkaran adalah busing yang ini. Dan mohon diperhatikan ketika melakukan penggantian seal seperti ini, mohon diperhatikan busingnya itu tidak aus ya. Kalau untuk mobil-mobil yang sudah lama ya atau sudah tua, biasanya untuk bagian busingnya itu sudah ada keausan ya. Bisa kelihatan seperti ini juga ada keausan ya. Namun apabila belum pernah dilakukan pembongkaran ya, bisa saja mengambil opsi memasang busingnya itu dibalik ya. Kalau misalnya bekasnya itu seperti ini posisinya, kemudian untuk di bagian ini sudah ada keausan, kawan-kawan bisa mengambil opsi dibalik seperti ini. Memang belum ada anggaran ya untuk membeli busing ini, bisa mengambil opsi dibalik seperti ini. Jadi untuk yang ausnya itu disimpan di bagian luar, karena untuk posisi yang menempel ke bagian seal, yang mengikatnya itu di bagian dalam ya, makanya bisa diambil opsi seperti ini kalau memang sudah aus, atau dengan cara memotong per ya, memotong per oli sealnya dengan tujuan untuk si oli sealnya itu lebih mengikat. Untuk busing yang besar juga sama ya, bisa mengambil opsi dibalik, karena untuk posisi awal atau pemasangan baru dari dealer itu posisinya seperti ini ya. Kawan-kawan bisa mengambil opsi dibalik seperti ini apabila memang busingnya itu sudah ada keausan seperti ini. Ini tidak akan berpengaruh apapun ya, dibalik seperti ini bisa, dengan catatan untuk busingnya itu belum ada karat di bagian sini. Dan untuk bagian busing ya, di bagian busing yang di crankshaft atau di kruk as itu posisinya ini, gigi pompa oli ini tidak mungkin bisa dibalik ya, karena untuk posisinya sendiri seperti ini. Kawan-kawan bisa mengambil opsi seperti tadi, memotong per oli seal ya, dengan tujuan untuk sealnya itu lebih mengikat apabila memang kondisi bagian busing atau bagian gigi pompa oli ini sudah aus. Untuk seal yang baru sudah kami sediakan ya di sini, 3 seal sini, seal crankshaft, kemudian seal balancing besar, kemudian seal balancer kecil ya, sudah kami sediakan. Untuk seal yang bekasnya memang seperti yang dikatakan di awal ya, mungkin untuk usianya sudah lama makanya sudah getas seperti ini, bisa kelihatan. Makanya untuk olinya itu sampai bocor. Untuk langkah selanjutnya kita proses pemasangan ya. Untuk pemasangan seal di sini kita pasang dulu untuk bagian sealnya ke bagian mesin ya. Kemudian nanti disusul dengan pemasangan busing belakangan biar tidak ribet ya. Oke, lanjut untuk seal yang baru sudah kita pasang ya. Dan untuk pemasangan busingnya seperti yang dikatakan tadi, belakangan dan posisinya dibalik, karena untuk bagian busingnya sendiri untuk bagian yang sebelah sini sudah aus ya, makanya pemasangannya seperti ini. Untuk bagian busing balancer yang besar posisinya seperti ini ya. Dan untuk yang kecil juga sama, kita balik karena udah aus. Untuk awalnya seperti ini ya, untuk pemasangannya sekarang kita jadi seperti ini. Oke, untuk langkah selanjutnya kita proses pemasangan gigi timing bell, kemudian timing belnya dan part-part yang lainnya. Oke, lanjut untuk part atau komponennya sudah kita pasang semua ya. Dan kemudian untuk mesinnya juga sudah hidup ya di sini. Dan mungkin untuk tutorial kali ini dalam mencari ya atau menangani kasus atau keluhan kebocoran oli mesin di bagian depan khususnya mobil L300, cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang punya kasus atau keluhan seperti ini, khususnya di mobil L300 diesel. Sampai jumpa dengan kami di video selanjutnya. Terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.